Ya, shalom kepada semua sidang jemaat Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beribadah menerusi media ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua Bapak ya. Karena hari ini adalah hari perayaan untuk Bapak. Ya, walau bagaimanapun kita tidak dapat merayakan Hari Bapa di gereja seperti yang sudah-sudah, tapi saya berharap setiap keluarga yang masih punya Bapa ya, pandai-pandailah kamu bagaimana kamu merayakannya. Saya percaya bukan soal berapa besar, berapa meriah sambutan Hari Bapa yang kita adakan, tapi itu bagaimana kita menghargai Bapa yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Jadi khotbah saya hari ini juga berkaitan dengan Bapa. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana secara khusus kami juga pada hari ini merayakan Hari Bapa. Maka Tuhan kami berdoa minta Roh Kudus menolong baik untuk hamba-Mu dan juga semua sidang jemaat dan bapak-bapak yang sedang mendengar. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, khususnya sebagai bapak, supaya kami kuat ya memimpin keluarga kami masing-masing, dan juga kepada ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, biarlah mereka juga semua akan menjadi supporter, menjadi penyokong untuk Bapa mereka, karena memang bukan mudah untuk menjadi Bapa bagi zaman ini. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Kita membaca ayat yang ke-15 ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu duduki ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini ialah dunia memerlukan video seorang Bapa. Dunia memerlukan video seorang Bapa. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kita tidak dapat menafikan bahwa dunia ya, di mana kita huni sekarang, kita melihat dosa dunia semakin hari semakin menjadi-jadi, kejahatan semakin bertambah, keganasan, jenayah, dan segala bentuk kekerasan semakin hari itu semakin menjadi-jadi. Dunia ini semakin rusak dengan dosa. Dan untuk menangani permasalahan ini ya, kerajaan manapun, negara manapun pasti berusaha untuk menanganinya, sehingga ada banyak pusat-pusat pemulihan dibangun, didirikan khususnya untuk anak-anak di bawah usia. Mereka ditampung di tempat itu untuk dibentuk agar akhlak mereka boleh kembali baik dan boleh kembali kepada masyarakat. Dan juga tidak kurang penjara-penjara dibangun, malah ditambah size-nya karena
menampung banyaknya penjenayah-penjenayah. Dan ini semua menelan banyak uang, banyak tenaga, dan juga banyak masa perhatian. Semuanya ini baik, tetapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa yang diusahakan ini hanyalah satu usaha untuk menangani simptom atau permasalahan yang ada di permukaan. Tetapi sebenarnya permasalahannya ialah selalu itu kembali kepada setiap keluarga. Karena bagaimana suasana dan bagaimana anak-anak dibesarkan dalam sebuah keluarga, ya, dia akan dibentuk dari segi pikiran, dari segi emosi, dari segi karakter, dari sikap dan segala macam itu bermula dari keluarga. Memang kita tidak nafikan bahwa pengaruh dari luar juga ada, tetapi selalunya, khususnya pada usia awal anak-anak, karena mereka masih tinggal di rumah, dan orang-orang pertama yang mereka kenal dan mereka gauli adalah ibu bapa dan juga orang-orang terdekat dalam keluarga. Maka orang-orang inilah yang memberikan banyak pengaruh kepada anak-anak kecil. Dan maka itu betapa pentingnya pembentukan akhlak, pembentukan segala macam pembentukan itu diperhatikan dan dilakukan seserius mungkin bagi anak-anak, agar kita sebagai keluarga dapat melahirkan anak-anak yang nantinya akan menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi masyarakat, bagi negara, bagi gereja, dan terlebih lagi bagi Tuhan. Nah, maka itu saudara-saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan melihat beberapa perkara yang penting, khususnya bagi kita sebagai bapak-bapak orang yang percaya Tuhan, bapak-bapak Kristen. Kita perlu tahu bahwa apakah peran yang perlu kita lakukan. Memang kita tidak dapat berbuat apa-apa bagi dunia yang semakin merusak oleh kejahatan dan dosa. Tetapi kalau kita dapat menanamkan hal-hal yang baik dalam keluarga kita dengan anak-anak kita, mereka lah yang nantinya juga akan memberikan pengaruh positif ke dalam masyarakat. Kita akan melihat beberapa. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita harus sebagai bapak, kita harus mempunyai kerinduan, kemauan yang besar, mau supaya keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Yosua tadi, di mana di ujung pelayanannya dia memberikan khotbah yang terakhir, pengajaran yang terakhir kepada umat Israel. Dia berkata, ya terpulang, kamu mau pilih mana? Kamu mau pilih Allah yang ada di sungai, yang seberang sungai Efrat, atau kamu mau beribadah kepada Allah orang Amori yang negerinya yang kita sudah diami ini? Itu terserah kamu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana hati seorang bapak yang bernama Yosua. Inilah hatinya. Dia mau agar keluarganya, anak-anaknya, dia katakan seisi keluarga, itu berarti termasuk istri dan anak-anak dan siapapun yang tinggal di rumahnya. Dia berkata, kami seisi keluarga, kami akan beribadah kepada Allah. Sebagai bapak, kita harus juga mempunyai kerinduan yang sama, mempunyai hati yang besar untuk ini, ya, agar anak-anak kita juga dan seisi keluarga kita juga semua sama-sama boleh percaya kepada Tuhan. Kita harus meletakkan keluarga kita sebagai keluarga yang beribadah, sebagai matlamat kita, sebagai goal kita, sebagai bapak.
Meskipun kita juga ada matlamat lain, bekerja, menyekolahkan anak dan sebagainya. Tidak salah kita ada matlamat, ada misi, visi seperti itu. Tetapi yang pertama harus kita tidak lupa, ialah kita mau agar keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Allah. Ingat saudara-saudara sekalian, Yosua adalah seorang bapak. Ya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa bapak itu adalah kepala keluarga. Maka itu dia sebenarnya adalah nahoda, adalah jurumudi yang menentukan kemana arah tuju batra, perahu atau apa yang mereka sedang naiki, ya, sama ada perahu apa saja, ya. Yang jelas bapak itu adalah seperti nahoda, seperti jurumudi yang menentukan arah tuju, ya, keluarga kita. Jadi sebagai bapak kita harus punya hati mau keluarga saya adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ya, memang kita juga mengharap tetangga-tetangga kita juga mengharap orang-orang lain dalam masyarakat di mana kita hidup, kita juga sebenarnya mengharap keluarga-keluarga mereka juga beribadah kepada Tuhan. Tetapi itu di luar kuasa kita untuk campur tangan sampai hal-hal seperti itu. Memang kita usahakan sebatas yang mana, tapi kita tidak dapat buat lebih daripada itu. Tetapi dalam keluarga kita sendiri kita dapat, ya. Apalagi kalau kita dari kecil kita bimbing anak kita menjadi anak-anak yang beribadah. Itu lebih mudah karena ada mengatakan bahwa melentur bulu biar dari rebungnya. Maksudnya sedari mereka kecil kita sudah tanamkan hati beribadah. Tanamkan tentang iman, tentang Tuhan dalam hidup mereka. Agar itu menjadi pondasi hidup mereka. Dan apabila mereka membesar, mereka membangun iman, percaya, karakter, dan semua sikap di atas dasar itu. Dan itu menyebabkan mereka menjadi manusia-manusia yang punya akhlak yang mulia dan menyenangkan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, dan juga kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita boleh lihat itu di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajar berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, firman Tuhan bagian ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan menyuruh kita untuk mengajar tentang Tuhan berulang-ulang di dalam segala keadaan dan situasi. Ya. Baik itu ketika di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Jadi kita tidak sebenarnya hanya berharap agar keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah. Ada hal yang harus kita lakukan. Dan dalam ayat ini memberitahu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengajar anak-anak kita tentang Tuhan, tentang perintah Tuhan, itu berulang-ulang kali. Dalam segala keadaan berulang-ulang itu berarti kita mau menanamkan suatu pengajaran, ya, harus dilakukan berulang-ulang. Seperti kita memalu paku, ya. Sekali kita palu itu belum cukup. Harus diulang-ulang dipalu paku itu sampai tertancap sempurna. Begitu juga dalam kita mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan harus dilakukan berulang-ulang kali. Dan itu dilakukan dalam berbagai keadaan. Ya.
ketika di rumah, ketika dalam perjalanan, ketika berbaring, ketika bangun. Itu berarti dalam segala kesempatan kita harus mengajar. Dan ini, perintah ini ditujukan kepada kepala keluarga, kepada kita sebagai bapak. Ya, secara khusus. Dan kalau kita lihat memang di dalam kebiasaan budaya orang-orang Yahudi, memang peranan dalam soal membimbing anak-anak itu memang bapak. Memang keadaan berubah, maksudnya kita sebagai bapak bekerja, ada banyak masa di luar bekerja, dan mungkin kita pulang waktu petang, sedangkan istri kita lebih banyak masa ada di rumah. Tetapi itu tidak membuatkan kita melepaskan tanggung jawab ini. Ya, jadi sebagai istri, sebagai ibu, sebagai mama kepada anak-anak, mereka juga dapat melakukan bagian ini karena mereka banyak masa ada di rumah. Tetapi ketika seorang bapak pulang ke rumah, peranan ini harus mereka lakukan. Mengajar anak tentang Tuhan berulang-ulang kali dan terus-menerus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau anak kita menjadi orang yang beriman, mereka harus mengenal Tuhan. Dan cara mereka mengenal Tuhan ialah apabila kita mengajar firman Tuhan kepada mereka. Dan kita harus ajar mereka dari sedini mungkin, dari kecil. Ya, kita sudah ajar mereka tentang Tuhan. Ya. Malah kita bawa mereka praktik. Maksudnya jangan tunggu anak itu sudah besar baru ajar mereka bagaimana berdoa. Ya. Malah ada kebiasaan ibu-ibu ya, yang mana ketika bayi itu masih dalam rahim, mereka sudah bawa anak itu berdoa. Dan Anda harus tahu bahwa anak-anak yang dalam kandungan sudah dapat memberikan respon. Dan kita membentuk dia dari dalam kandungan lagi satu kebiasaan tentang Tuhan. Dan apalagi apabila mereka sudah dilahirkan, kita mula membiasakan diri walaupun mereka belum tahu. Kita bawa mereka berdoa sebelum menyusu, sebelum makan. Nah, walaupun mereka belum tahu apa maksud semuanya itu, tapi yakinlah, perlahan-lahan itu mereka akan melihat apa itu, dan akhirnya mereka mengerti bahwa itu adalah doa. Dan akhirnya itu juga akan melekat dan tertanam dalam diri mereka. Dan mereka terbiasa dengan kehidupan beribadah. Dan apabila mereka dibesarkan dalam suasana itu sebagai keluarga yang percaya Tuhan, mereka dibesarkan dan selalu mendengar firman Tuhan, pastilah mereka menjadi anak-anak yang banyak pengetahuan dan iman kepada Tuhan. Nah, hal yang seterusnya, yang ketiga, ialah kita harus menjadi bapa yang mengasihi. Ya. Saya membaca ada dua ayat, yaitu satu di dalam Efesus 5 ayat 25. Efesus 5:25 dia katakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya." Jadi di sini ya, suami, kita sebagai bapak, suami diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi istri kita. Ya. Dan apabila kita sudah ada anak itu akan melihat bagaimana kita mengasihi, kita sebagai bapak mengasihi istri kita itu, dan mereka sebagai anak melihat bagaimana bapak mereka mengasihi mama mereka. Itu tidak sekadar memberikan mereka rasa aman, karena melihat bapak begitu sayang kepada mamanya. Memang mereka akan rasa gembira, mereka akan rasa aman. Ya.
Tetapi tidak sekadar itu. Mereka melihat bagaimana Bapa mengasihi Mama. Itu menjadi satu teladan. Ya. Bagaimana nanti apabila mereka menjadi dewasa dan mempunyai istri? Pasti mereka belajar bagaimana Bapa mengasihi Mama. Dan bagaimana Bapa mengasihi Mama walaupun ada kekurangan itu dan ini. Sehingga anak yang sudah nanti dibesarkan, ada keluarga, ada istri, mereka pasti telah belajar sesuatu. Bagaimana Bapa sayang kepada Mama. Dan mereka tahu itu indah. Karena mereka sebagai anak, mereka sudah tahu, wah betapa indahnya Bapa Mama saling mengasihi, Bapa mengasihi Mama. Mereka rasa indah dan aman dan bahagia. Maka mereka percaya bila mereka nanti dewasa ada istri, bila mereka mengasihi istri, anak-anak akan tenang. Karena mereka sudah mengalami itu. Mereka anak-anak semua bahagia. Nah bagi kita yang ada anak-anak, saya tanya kepada bapak-bapak. Waktu bapak sayang-sayang sama Mama, dekat kepada Mama, peluk Mama, bagaimana anak-anak? Gembira bukan? Dan mereka tahu, karena mereka sudah mengalami. Jadi apabila mereka mengasihi istri, apabila dewasa nanti ada istri, mereka mengasihi istri, anak-anak akan gembira. Dan itu akan berterusan. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Kalau suami itu keras, seorang yang ganas, suka panas, marah, pukul Mama, pukul istri, banting itu, banting ini. Bagaimana? Pasti anak itu tidak rasa aman, tidak bahagia, dan dia benci dengan itu. Tidak heran ada anak-anak kecil remaja sudah mau lari dari keluarga itu karena mereka tidak tahan dalam suasana yang begitu. Nah, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, dan tidak heran anak-anak ini juga akan menjadi begitu. Mereka selalu tidak suka apa yang Bapak lakukan atau siapa yang lakukan dalam keluarga. Mereka tidak suka, tetapi dalam tidak sadar mereka akan menjadi seperti Bapak, sikap Bapak itu, atau sikap Mama dan sebagainya. Ya. Sebagai contoh ya, saya sendiri. Saya tidak mau bercakap tentang orang lain. Saya bercakap tentang diri saya sendiri. Waktu saya masih kecil, Bapak, Mama saya juga sering mabuk. Bila mabuk, rumah memang ribut. Ya. Ribut, begaduh, bertengkar, sampai ambil benda-benda tajam, ya syukur tidak sampai juga. Ya, banyak barang-barang yang rusak. Saya sebagai anak tidak aman. Ya, tidak aman. Dan Anda sendiri tahu. Dan kalau kita nantinya secara tidak sadar mewarisi karakter itu, itulah yang kita bawa masuk dalam masyarakat. Itulah yang kita bawa bila kita bangun rumah tangga. Secara tidak sadar kita mewarisi karakter yang diturunkan secara sadar atau tidak. Dan kemudian yang selanjutnya dalam hal ya harus ya menjadi Bapa yang mengasihi, kita lihat dalam Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
Firman Tuhan mengatakan kepada bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anak, supaya jangan mereka jadi tawar hati. Ada banyak keluarga yang bahagia, keluarga yang baik karena mereka benar-benar mengasihi, suami mengasihi istri dan anak-anak mereka pelihara dan tidak semudah dan sembarangan menyakiti hati anak-anak. Tetapi tidak kurang, ada banyak keluarga yang ada masalah sebab bapak begitu mudah menyakiti hati anak-anak dengan kata-kata, dengan maki hamun, dengan pukulan, dengan bermacam-macam. Dan bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau bapaknya sendiri sanggup buat hal-hal itu kepada dia sebagai anak, bagaimana anak-anak itu akan tawar hati. Dia bila dia membesar, dia akan berpikir, kalau bapak saya sendiri, bapak kandung saya sendiri tidak mengasihi saya, sering melukai saya, maka mereka akan pikir tidak mungkin orang yang di luar akan mengasihi saya, karena mereka tidak ada pertalian. Sedangkan yang ada pertalian dengan saya sebagai bapak juga telah melakukan begitu banyak hal-hal yang menyakitkan. Dan akhirnya orang ini akan menjadi orang yang keras, orang yang ganas. Dari mana karakter? Bagaimana mereka jadi begitu? Kembali kepada keluarga. Bagaimana kita dibesarkan? Bagaimana peranan sebagai bapak kita dalam keluarga? Itu sangat menentukan. Hal yang selanjutnya kita belajar ialah menjadi bapak teladan. Ya, menjadi bapak teladan. Saya baca dalam Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, maka tak ada lagi. Mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Jadi dosa bapak-bapak itu, mereka sudah tidak ada, dia katakan. Tapi kami menanggung kedurjanaan mereka. Itu boleh saja atas perbuatan-perbuatan mereka, anak-anak yang menanggungnya. Dan sama hal dengan bapak-bapak yang tidak memberikan teladan, dia akan meninggalkan kesan kepada hati, jiwa, karakter seorang anak. Ya. Kalau tadi kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa seorang bapak harus mengajar berulang-ulang. Tetapi seorang anak, dia tidak hanya mau mendengar apa yang kita ajarkan. Dia melihat bagaimana kehidupan kita. Bila kita mengajar pentingnya beribadah, kita juga harus memberi teladan hidup beribadah. Kalau kita mengajar anak-anak pentingnya berdoa, kita juga harus hidup dalam doa. Kalau kita penting pergi ke gereja dan mengajar anak-anak pentingnya pergi gereja, kita sendiri harus ke gereja. Dan banyak hal lain. Kalau kita mau anak-anak kita mempunyai kehidupan yang baik, mempunyai kehidupan yang benar, mempunyai kehidupan moral yang baik, kita sebagai bapak khususnya harus memberi teladan. Karena anak-anak belajar tidak hanya melalui apa yang kita katakan, tapi melalui gaya hidup kita, cara hidup kita. Ya. Malah ada mengatakan bahwa tindakan kita itu lebih kuat suaranya daripada suara kita. Dalam arti kata, sekalipun kita mengajar berulang kali, tapi kehidupan kita
tidak menjadi teladan, ya, kurang kesannya kepada anak-anak. Kita perlu menjadi model, menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam beribadah, dalam percaya Tuhan, dalam kebiasaan-kebiasaan. Ada banyak kali kita secara sadar atau tidak menitipkan, mewariskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Ada banyak pengaruh. Ya, selalu kita berkata pengaruh itu datang dari kawan-kawan. Saya katakan benar saja. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang buruk, tapi juga ada yang baik dari kawan-kawan, dari orang-orang di sekeliling kita. Tetapi juga tidak dapat dinafikan ada banyak pengaruh negatif di dalam keluarga. Dari kecil lagi. Bagaimana anak menjadi perokok, bagaimana anak menjadi suka minuman keras, bagaimana anak menjadi suka berjudi, bagaimana suka dada, dan sebagainya. Banyak itu berlaku dari rumah. Pengaruh negatif itu dari rumah, bukan dari luar. Dan kita sebagai bapak yang secara sadar atau tidak mengizinkan pengaruh negatif itu menjadi kehidupan. Nah, saya tidak mengatakan enggak. Tapi saya sekali lagi ingin bercakap tentang diri saya sendiri. Sebagai contoh. Ya. Saya belajar judi, main truk, itu dari keluarga saya sendiri. Saya bukan belajar dari orang lain, saya belajar dalam keluarga saya sendiri. Kami ada 4 orang adik-beradik. Khususnya setiap kali perayaan tahun baru Cina, kami akan berperang. Berperang maksud saya, kami akan main judi. Kami main teruk, dan karena waktu itu ada angpau dari bapak bagi kepada kami, dan kami main judi. Jadi saya belajar itu dari dalam keluarga. Dan saya ingat bila besar saya suka berjudi, saya suka main terop, saya suka macam-macam permainan judi, termasuk beli lotre. Itu satu kebiasaan, karena saya terbiasa dari kecil melakukan itu. Nah, waktu saya masih kecil kami tinggal di pekebunan getah, ya. Jadi kami menoreh getah sambil jaga pelihara babi majikan. Jadi karena kami ada di kebun getah, kan kebun getah itu ada banyak nyamuk. Mama saya sendiri suruh saya hisap rokok. Karena ada banyak nyamuk, untuk halau nyamuk. Jadi saya terbiasa merokok. Oleh keluarga saya sendiri disuruh merokok. Sebenarnya dengan tujuan untuk menghalau nyamuk. Tapi bila saya sudah biasa dengan rokok, tiada nyamuk pun saya bantai rokok. Sudah saya besar, saya terus merokok, beli rokok. Bagaimana saya punya kebiasaan itu? Itu dari kecil. Juga minuman keras. Bapak mama saya selalu minum, sebagaimana saya katakan, mabuk, teriak-teriak. Saya tidak suka mereka mabuk, karena waktu mereka mabuk, mereka menjadi orang yang lain. Dan memang kalau mabuk, memang ribut. Ya, tidur pun susah karena mereka terus bercakap, berteriak. Ya, susah mau tidur. Saya betul-betul marah. Dan mama saya sendiri juga membuat minuman keras untuk dijual yang disebut mentoku. Jadi saya tidak suka mereka mabuk. Saya tidak suka minuman itu karena itu yang membuat mereka mabuk. Tetapi karena itu ada di rumah. Pelan-pelan saya minum, lama-lama saya jadi terbiasa.
Saudara-saudara sekalian, coba bayangkan. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka orang mabuk. Saya tidak suka ribut karena mabuk. Saya tidak suka minuman keras karena itu yang membuatkan ribut. Tetapi karena itu ada dalam keluarga saya secara tidak sadar saya jadi kaki minum. Dan juga ada banyak keluarga yang mana mereka mungkin mengambil dada, lalu mungkin sampai malah anak-anak disuruh mengedar dada. Menjadi bisnis keluarga. Bagaimana itu terjadi? Karena di dalam keluarga kita sendiri. Ada juga ibu, bapak yang biasa lihat CD-CD pornografi, porno, ya, yang lucu-lucu simpan di rumah. Ya, waktu mereka tidak di rumah, anak cari-cari sesuatu ternampak, mereka melihat dan mereka terbiasa. Dan dari mana mereka belajar semua ini? Dari dalam keluarga. Karena kita sendiri yang membawa masuk. Semua hal-hal yang tidak baik itu kita persilakan masuk. Ya. Memang kadang-kadang orang tua berkata, jangan minum, kamu budak-budak lagi. Jadi seperti ada pikiran, oh kalau budak-budak dia boleh minum ya. Oh kalau sudah besar boleh. Merokok, jangan merokok, kamu untuk kecil lagi. Belum ada kerja. Jadi mereka akan pikir bahwa oh, kalau besar boleh merokok, oh kalau sudah bekerja boleh merokok. Ya. Tetapi ada yang tidak begitu, dia tidak sekat. Mereka menjadi kawan sama-sama. Dan tidak heran anak-anak dibesarkan dalam hal itu. Anak-anak semua menjadi punya kebiasaan yang sama. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu diimport masuk dalam keluarga. Dan sehingga akan terjadi seperti pepatah mengatakan, ya, dia mengatakan bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Dalam arti kata kalau sudah bapak sudah begitu, kencing pun begitu, anaknya lebih lagi. Ya. Dan itulah saudara-saudara sekalian. Karena kebiasaan itu seperti sudah dibenarkan. Seperti direstui. Seperti sesuatu yang biasa. Dan apabila kita menyadari, wah bagaimana ini anak saya sudah jadi begini. Sulit untuk kita mau ubah. Atau anak itu sendiri, tidak betul apa yang saya buat ini. Pun bukan mudah mereka melepaskan diri kalau mereka sudah ketagih. Tetapi penting kita memberikan teladan. Ya. Teladan. Kepada anak-anak kita. Lebih daripada itu, kita harus mengharap Tuhan campur tangan untuk membentuk, mengajar anak-anak kita. Saya percaya satu hal, kita hanya dapat menjadi bapa yang baik kalau kita mengandalkan Bapa di surga. Ya. Sekali lagi, kita sebagai bapa hanya dapat menjadi bapa yang baik bila kita mengandalkan Bapa di surga. Sebab saya katakan ini bukan mudah untuk menjadi bapa di zaman ini. Itu sebabnya tidak heran video bapa sudah banyak hilang. Tapi dunia memerlukan video bapa yang benar-benar dapat memberi teladan, membimbing keluarga masing-masing menjadi orang percaya Tuhan, menjadi orang yang punya moral, punya akhlak, yang nantinya ada di masyarakat dan mereka akan berguna. Inilah yang kita harapkan saudara-saudara sekalian. Untuk melakukan peranan sebagai bapa, saya katakan bukan mudah. Apa yang saya katakan sebentar tadi,
itu bukan semudah ABC. Tetapi saya katakan bahwa jangan karena tidak mudah maka kita lepaskan tanggung jawab. Dan juga oleh karena beratnya tanggung jawab inilah, sebagai Bapa, kita memerlukan pertolongan Bapa kita di sorga untuk menolong kita. Saya katakan, kita tidak mampu jadi Bapa tanpa kita mengandalkan Bapa di surga. Bapa di surga lah yang memampukan kita untuk menjadi Bapa yang berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak kita, sekaligus kita mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anggota masyarakat di mana mereka hidup dan mereka dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan apabila mereka sudah dewasa membangun keluarga, mereka akan menggunakan acuan yang sama untuk membesarkan anak-anak dan memimpin keluarga mereka di dalam kehidupan beribadah, sebab mereka pernah hidup dibesarkan dalam suasana ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada kita semua, dan saya katakan Anda belum terlambat. Walaupun sukar, Anda belum terlambat untuk kembali kepada posisi sebagai Bapa yang sebagaimana seharusnya Tuhan menghendaki kita sebagai Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.